Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing dan tim penguji yang saya hormati. Perkenalkan saya dengan Didin Adi Nurdini, NIM 2025 untuk 1061023. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kami ingin mempresentasikan proposal tesis kami yang berjudul Pengaruh Relationship Based Selling terhadap pemilihan supplier melalui trust dan relationship quality. Nah, studi pelanggan B2B berdistributor alat laboratorium dalam sistem e-procurement. Saya akan menyampaikan presentasi ini dalam 8 bagian utama, Bapak Ibu, mulai dari latar belakang, permasalahan hingga metode penelitian yang akan kami gunakan. Mohon izin untuk memulai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti yang ada pada slide, penelitian ini akan berfokus pada 4 variabel utama. Yang pertama adalah relationship based selling sebagai variabel bebas, kemudian juga trust dan relationship quality sebagai 2 variabel mediasi, kemudian juga yang terakhir adalah supplier selection, ini sebagai variabel terikat. Nah, studi ini dilakukan pada konteks spesifik Bapak Ibu pelanggan bisnis to bisnis dari distributor alat dan bahan laboratorium dengan objek penelitian kebetulan di tempat kami bekerja yaitu di PT Aswindo Catur Perkasa di Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu yang membuat penelitian ini menarik bagi kami tentunya adalah konteksnya sistem e-procurement yang sebenarnya secara desain itu dimaksudkan untuk membuat proses pengadaan di instansi tersebut lebih objektif dan transparan. Namun, pada praktiknya Bapak Ibu, keputusan pemilihan supplier tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor relasional. Nah, inilah yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, pada slide ini adalah 3 hal penting, yaitu latar belakang, rumusan, dan juga tujuan penelitian kami. Yang pertama, dari sisi latar belakang ada 4 fenomena yang mendasari penelitian ini, yaitu poin pertama adalah secara makro, Bapak Ibu, nilai transaksi e-procurement di Indonesia ini telah mencapai lebih dari 400 triliun rupiah, gitu ya. Ini menurut data LKPP 2023. Dan di sisi lain, industri alat laboratorium itu turut tumbuh seiring perkembangan fasilitas riset dan juga kesehatan. Yang kedua adalah, nah ini yang menarik, adanya paradoks digital. Meskipun sistem e-procurement dirancang untuk objektivitas, tetapi penelitian dari Pichau dan kawan-kawan tahun 2025 serta Chai dan Ngai tahun 2020 itu menunjukkan bahwa faktor rasional tetap mempengaruhi keputusan pemilihan supplier. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi ternyata tidak menggantikan peran sales. Nah, melainkan mengubahnya menjadi lebih relationship dan value based sesuai temuan dari Alfie dan juga Habel pada tahun 2021. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, disinilah letak research gap yang kami bangun, yaitu belum ada penelitian yang menguji relationship based selling dengan mediasi paralel, trust, dan juga relationship quality terhadap supplier selection, khususnya lagi dalam konteks B2B alat laboratorium di Indonesia. Nah, dari latar belakang tersebut, Bapak Ibu, kami merumuskan 7 pertanyaan penelitian yang saya kelompokkan menjadi pengaruh langsung RBS, relationship based selling, terhadap trust dan relationship quality, lalu pengaruh trust dan relationship quality terhadap supplier selection-nya. Nah, yang terakhir adalah pengaruh langsung RBS terhadap supplier selection. Serta 2 pertanyaan tentang peran mediasi nanti, baik trust dan juga relationship quality. Sedangkan tujuan penelitian secara ringkas adalah menguji ketujuh hubungan kausal tersebut secara simultan dalam satu model mediasi paralel. Yang manfaatnya kalau secara teoritis Bapak Ibu kami mengintegrasikan 3 game teori yang akan saya jelaskan nanti dengan sisi praktisnya, yaitu memberi masukan strategi penjualan bagi distributor dan tentu juga memberikan masukan proses pengadaan bagi manajer perusahaan pelanggan. Selanjutnya adalah ini slide berikutnya tentang research gap dan kebaruan penelitian. Slide ini adalah yang kami sudah singgung sebelumnya, yaitu secara gap teoritis penelitian-penelitian sebelumnya seperti ada Morgan dan Hans 1994 serta Adam Endan tahun 2021 menempatkan trust dan relationship quality sebagai variabel outcome atau hasil akhirnya, bukan sebagai mediator.
Nah, kemudian penelitian yang menjadikan mediator itu ada dari Ibrahim tahun 2020 dan juga Mas Nur dan juga Mas Nur tahun 2020 masih berada dalam konteks bisnis to customer atau B2C, yaitu di media sosial. Nah, belum ada yang menguji keduanya sebagai mediator paralel terhadap supplier selection dalam konteks bisnis to bisnis. Nah, ternyata sehingga ada gap kontekstual juga. Penelitian relationship based selling umumnya berada di konteks penjualan, ya, seperti Crosby dan Evan, Flores tahun 1990. Sedangkan produk dan jasa itu oleh Vieira dan kawan-kawan tahun 2022, atau teknologi informasi seperti Alfie dan Nabel. Sehingga belum ada ini secara yang spesifik mengkaji industri distribusi alat laboratorium di Indonesia. Yang memang industri ini memiliki karakteristik dan spesifikasi yang unik, sehingga kompleksitas juga tinggi dan siklus penjualan yang panjang. Nah, ada gap metodologis juga Bapak Ibu. Penelitian supplier selection didominasi pendekatan multi kriteria decision making yang berbasis data objektif, seperti pada Systematic Review Chai dan Ngai tahun 2020 dan juga penelitian Stevik dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, penelitian ini berbasis survei persepsi yang mengintegrasikan e-procurement dengan faktor-faktor relasional. Inilah yang membedakannya. Kami membangun dalam model PLS dan SAM di Indonesia ini masih sangat jarang ditemukan. Dari ketiga gap tersebutlah kami menyimpulkan kebaruan penelitian ini, yaitu model mediasi paralel antara trust dan relationship quality, yaitu yang menjabatani relationship based selling dengan supplier selection. Kemudian juga adanya dalam konteks B2B distribusi alat laboratorium di Indonesia yang terintegrasi dengan sistem e-procurement, yang sejauh ini belum pernah diteliti secara simultan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan grand theory sedikit begitu ya. Yang pertama ada 3 grand theory yang saling melengkapi. Yang pertama adalah relationship marketing theory. Ini dari Berry tahun 1983 yang dikembangkan juga oleh Morgan dan Han tahun 1994 melalui commitment trust theory. Teori ini mendasari bagaimana relationship based selling itu membangun trust dan relationship quality. Karena inti teori ini adalah bahwa trust dan komitmen ini merupakan mediator kunci Bapak Ibu sebagai keberhasilan hubungan bisnis jangka panjang. Yang kedua ada teori social exchange dari Blau tahun 1964. Ini menjelaskan bahwa interaksi bisnis adalah pertukaran berbasis prinsip timbal balik. Nah, Bapak Ibu, teori ini menjelaskan secara lebih mendasar mengapa interaksi RBS yang berkualitas dapat membentuk komitmen dan juga kepercayaan. Yang terakhir, grand teori yang kami pakai, Bapak Ibu sekalian, adalah Organizational Buying Behavior Theory dari Webster dan Boyne tahun 1972 yang menyatakan bahwa keputusan pembelian organisasi ini dipengaruhi oleh faktor interpersonal, bukan hanya kriteria teknis atau ekonomi semata. Nah, teori inilah yang menjelaskan mengapa trust dan relationship quality dapat mempengaruhi supplier selection. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa variabel penelitian beserta indikatornya yang kami bangun. Relationship based selling yang kami operasionalkan dari Crosby dan kawan-kawan, dan juga ada Alvin dan Abel, diukur dengan 6 indikator. Ada pemahaman kebutuhan, solusi teknis, komunikasi, kedekatan, responsivitas, serta peran konsultatif. Kemudian juga trust ini dari Morgan dan Hans 1994 serta Dani dan Kanan 1997 diukur dengan 5 indikator kredibilitas, keandalan, benevolence, serta rasa aman dan kompetensi teknis. Kemudian ada juga relationship quality ini dari Crosby dan kawan-kawan, Vieira dan kawan-kawan, serta Dam and Dam diukur dari 5 indikator. Dan supply selection dari Chai dan Ngai, Hugos, serta Pichal dan kawan-kawan diukur dengan 5 indikator juga terkait preferensinya dan kecenderungan memilih supplier. Nah, pada bab ini yang paling utama dan penting Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan bagaimana kerangka pemikiran penelitian secara visual yang merupakan model mediasi paralel atau parallel mediation model. Di sisi kiri kita memiliki variabel relationship based selling dengan 6 indikatornya. Tabel ini kemudian memiliki 3 jalur pengaruh. Jalur pertama dan kedua ini berpengaruh terhadap trust dan juga relationship quality. Kemudian kedua, mediator ini, trust dan relationship quality, masing-masing mempengaruhi supplier selection di sisi kanan melalui hipotesis H3 dan H4. Nah, selain jalur tidak langsung tersebut, ada juga jalur langsung dari RBS menuju supplier selection, yaitu merupakan hipotesis kelima. Karena ada 2 jalur mediasi sekaligus juga jalur langsung, model ini disebut parallel mediation model. Hipotesis H6 dan H7 ini kami gunakan sebagai apakah trust dan relationship quality memediasi
pengaruhnya seperti apa antara RBS ke supplier selection. Secara umum, kerangka penelitian kami dibangun dengan konsep demikian. Nah, ini adalah hipotesis penelitian, ada 7 hipotesa berdasarkan dari kerangka penelitian tadi. Yang pertama adalah relationship best selling berpengaruh positif signifikan terhadap trust. Ini didasarkan pada argumen bahwa interaksi RBS yang konsisten dan jujur membangun kepercayaan sesuai dengan Doni dan Cannon tahun 1997. Lalu hipotesis kedua adalah relationship best selling dipengaruhi oleh proses signifikan terhadap relationship quality menurut mengikuti logika social exchange theory, Bapak Ibu sekalian. Hipotesis ketiga dan keempat ini trust dan relationship quality masing-masing berpengaruh positif terhadap kecenderungan supplier selection. Hipotesis kelima ini RBS saling berpengaruh positif secara langsung terhadap supplier selection. Nah, dua hipotesis terakhir, hipotesis ke-6 dan ke-7 adalah hipotesis mediasi. Trust memediasi pengaruh RBS terhadap supplier selection dan relationship quality memediasi pengaruh yang sama. Kedua hipotesis mediasi inilah yang menjadi kontribusi utama dan yang paling membedakan penelitian ini Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya. Baik, kami sampaikan metode penelitian bahwa slide ini menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Rancangannya ada 3 rancangan penelitian, ada kuantitatif, kausalitas, dan explanatory research Bapak Ibu, dan juga survei. Nah, ini mengikuti Sugiono tentu 2022, Hair dan kawan-kawan 2019, dan Zygmunt dan juga kawan-kawan. Subjek penelitian ada di PT Asbido Jatuh Perkasa, distributor alat bahan laboratorium, kemudian juga populasi objeknya adalah pelanggan aktifnya, mulai dari purchase officer-nya, kepala laboratorium atau QC-nya, bisa juga user practice atau decision making pengerjaan. Populasinya ada 150 pelanggan aktif di Jawa dan Bali, begitu. Kemudian juga secara sampling kami gunakan sampling purpose, kriterianya aktif, kemudian yang sudah terlibat dalam keputusan pembelian. Sampelnya kami sebar 120 kuesioner dengan target 100 valid tentu. Kemudian instrumennya kami menggunakan 21 item, skala Likert dengan pilot test 20 responden terlebih dahulu. Kalau ini adalah validitas dan reliabilitas dan analisis. Ini ada beberapa tentu yang sangat normal dipakai di pengujian PLS dan SEM, ada validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas, inner model, uji hipotesis, dan juga uji mediasi H6 dan H7. Nah, ini adalah ringkasan terakhir Bapak Ibu sekalian sebagai penutup bahwa kami ingin menjelaskan tentang di penelitian ini 3 kontribusi utama penelitian ini. Yang pertama adalah kontribusi teoritis berupa pengujian model mediasi paralel trust dan relationship quality yang belum pernah diuji secara simultan dalam konteks B2B. Yang kedua adalah kontribusi kontekstual berupa kajian pada industri distribusi alat laboratorium di Indonesia yang memiliki karakteristik unik tentu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Dan ketiga adalah kontribusi metodologisnya berupa integrasi sistem e-procurement dengan faktor relasional dalam satu model survei PLS dan SEM. Nah, sebagai gambaran rancangan ke depan, setelah seminar proposal ini, saya akan melakukan revisi sesuai masukan Bapak Ibu sekalian, kemudian melanjutkan ke tahap pengumpulan data di lapangan, kita lakukan analisa menggunakan SWOT PLS, hingga akhirnya seminar hasil dan juga ujian tesis. Demikian Bapak Ibu ujian presentasi proposal tesis yang dapat kami sampaikan. Kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima masukan dan juga kritik yang membangun sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi penyusunan proposal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.